Sekarang kita akan fokus membahas atau mengkaji potensi sistem dari program Gema PGS. Gema PGS yaitu program yang berbasis sistem network marketing ya, dengan skema kita kan matahari. Skema matahari ini tetapi berbeda dengan skema matahari pada umumnya. Modal kita itu 600.000 dan 1,2 juta. Jadi ada dua pilihan modal kemitraan yang harus kita siapkan. Kalau kita modal 600, kita ngambil paket reguler, itu kita mendapatkan produknya 2 botol ya, atau 2 pieces. Tapi kalau 1,2 kita mendapatkan 6 pieces atau 6 botol produk. Nah, itu perbedaannya. Terus perbedaan yang kedua adalah kalau kita ngambil paket reguler itu kita belum berhak untuk mendapatkan bonus jutawan. Tetapi kalau kita ngambil paket jutawan, otomatis secara sistem kita berhak untuk mendapatkan bonus jutawan ya, sekalipun nantinya tetap ada syarat kualifikasi yang harus dipenuhi. Sekarang satu persatu kita bedah sistemnya. Yang pertama, kita punya bonus referral namanya. Bonus referral ini kan bonus penjualan langsung ya. Jadi setelah kita bergabung, kita mendapatkan produk, kita mendapatkan hak keagenan, kita mendapatkan hak bisnis. Nah, hak keagenan ini adalah jika kita belanja ulang, maka kita akan mendapatkan diskon harga. Jadi contoh kalau kita belanja ulang itu kan 600 paketnya, itu paket RO namanya. Itu mendapatkan 4 produk. Nah, terus itu yang disebut dengan hak keagenan. Berarti kan ada selisih ya, ada selisih harga yang lebih murah kan, karena kita sudah menjadi agen. Coba kita bandingkan, kalau kita ngambil paket jutawan 1,2 dapat 6, berarti sama juga 200.000 per botol per pieces produk. Kalau kita ngambil paket reguler 600 dapat 2, sama juga kan 300 per pieces produknya. Tetapi di saat kita sudah menjadi agen, kita melakukan pembelanjaan, apakah itu untuk kebutuhan kita dikonsumsi atau kebutuhan kita untuk dijual ya, karena memang kita punya market untuk melakukan penjualan. Nah, maka harganya kan hanya 150, karena 600-nya kan dapat 4. Nah, berarti kan lebih murah. Ini yang disebut dengan hak keagenan. Sehingga kalau kita menjual ya tentunya kita akan mendapatkan keuntungan. Percuma dong kita menjadi agen kalau harga produknya masih sama dengan pertama kita belanja kan. Nah, jadi harus beda, dan harga ini tentunya harga yang sangat potensial kalau kita jual kembali di market secara umum, atau kita jual kepada user langsung ya, kepada pemakai. Karena contoh kalau kita lihat harga market ya, seperti pil hitam itu kan di market konvensional itu kan 300 sampai 400.000 ya. Itu pil hitam yang asli ya, yang sudah berbadan POM dengan isi 40 kapsul. Nah, sementara kan modal belanja ulang karena kita sudah jadi agen kan hanya 150. Jadi kalau kita jual 300 saja untung kan sudah 100%. Nah, jadi itu terkait dengan hak keagenan. Terus kalau kita berbicara hak bisnis ya, hak bisnis ini kan kita punya bonus referral, yaitu bonus penjualan langsung, yaitu kita membentuk keagenan di dalam grup kita. Nah, jadi kenapa kita harus membentuk keagenan? Apakah ini harus? Tergantung. Kalau orientasi kita bergabung menjadi agen itu hanya untuk belanja produk lebih murah lalu kita jual secara konvensional, artinya kita mencari keuntungan murni dari konvensional. Ya kita nggak ada kewajiban untuk membentuk agen di dalam grup kita ya.
Akan tetapi kalau kita mau menjalankan program bisnisnya, nah maka kita ada kewajiban untuk membentuk agen di dalam grup kita. Dan ini potensinya luar biasa karena ada potensi pendapatan yang sangat besar, dan itu potensinya juga berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kalau kita membentuk keagenan baru di dalam grup kita yang kita bentuk secara langsung, kita mendapatkan bonus referral 50.000. Terus yang kedua, kita juga punya bonus titik namanya, yaitu bonus pertumbuhan. Itu 25.000. Lah bonus titik ini dimulai dari generasi yang kita bentuk langsung sampai 6 kedalaman di bawah kita. Nah, jadi sekalipun itu nanti dibentuk oleh agen kita di bawah kita dan seterusnya, itu sampai 6 kedalaman kita masih berhak bonus titik 25.000. Nah, jadi contoh kan saya membentuk agen A. Nah, A membentuk agen B, kan begitu. B membentuk agen C dan seterusnya. Nah, saya masih dapat 25.000. Sama dengan pas saya membentuk agen pertama, saya mendapatkan referral 50, yang kedua mendapatkan bonus pertumbuhan agen itu 25.000. Jadi 75.000 yang saya dapatkan. Terus yang ketiga, kita punya bonus pembinaan. Nah, bonus pembinaan ini adalah sifatnya kan matching, yaitu dari generasi kedua. Nah, jadi contoh saya tadi membentuk agen A membentuk agen B. Nah, si A ini mendapatkan bonus referral 50.000 dan mendapatkan bonus pertumbuhan agen yaitu 25.000. Nah, saya mendapatkan bonus pertumbuhan 25.000, dan yang kedua saya mendapatkan bonus matching atau bonus pembinaan 100.000, bahkan 125.000. Nah, ini yang saya sebut bonus pembinaan, ini yang kita dapatkan dari generasi kedua kita. Terus yang keempat ya, kita punya bonus royalti nasional. Nah, bonus royalti nasional ini itu kan dihitung dari omset nasional setiap minggu. Nah, syaratnya kita untuk mendapatkan bonus royalti nasional itu adalah kalau kita sudah naik peringkat, yaitu jadi leader dari mitra, dari agen biasa, kita naik peringkat menjadi leader. Nah, di saat kita sudah menjadi leader, nah, di bawah kita ada juga agen kita yang sudah naik peringkat juga menjadi leader. Jadi ada satu leader di bawah kita yang sudah menjadi leader juga. Nah, syarat menjadi leader itu adalah membentuk agen 10. Itu yang kita bentuk langsung. Maka kita menjadi leader. Nah, otomatis kita sudah berhak dengan bonus royalti nasional. Terus yang kelima, kita berhak dengan bonus jutawan. Nah, bonus jutawan ini adalah bonus ini didapatkan ya dengan ketentuan berlaku. Satu, kita sudah punya 5 leader dulu. Kalau tadi kita punya 1 leader, ini kita punya 5 leader. Kita sudah menjadi leader dan kita punya 5 leader. Ini ketentuan yang pertama. Nah, ketentuan yang kedua, sumber bonus itu didapatkan adalah dari munculnya paket jutawan di dalam grup kita. Nah, munculnya paket jutawan di dalam grup kita ini bisa agen baru yang bergabung langsung paket jutawan, kita langsung mendapatkan, atau dari agen lama yang ngambil paket reguler itu melakukan upgrade ke paket jutawan ya, yaitu bayar 600.000 kan, dia kan upgrade mendapatkan 4 produk. Nah, jadi muncul bonus jutawan. Berapa nilai bonus jutawan? Nilai bonus jutawan itu 150.000 dari setiap munculnya agen jutawan di bawah kita. Karena kita sudah kualifikasi ya, dan kita juga sudah upgrade menjadi paket jutawan juga. Kalau yang belum upgrade itu kan harus upgrade dulu. Nah, jadi setiap ada pertumbuhan itu kita berhak 150.000. Sehingga kalau misalnya dalam satu hari itu ada 20 agen yang tumbuh di dalam grup kita dan mereka itu ngambil paket jutawan semua, ya sama halnya kita mendapatkan bonus jutawan 3 juta. Nah, ini ketentuan pembatasannya bagaimana?
ini kita akan berhenti mendapatkan bonus jutawan dari grup di bawah kita apabila grup kita itu sudah kualifikasi juga. Jadi contoh, saya ini kan menjadi leader kan ngajak 10. Nah, dari 10 ini begitu 5 menjadi leader saya sudah kualifikasi. Nah terus dari 10 ini kan bertumbuh, berkembang, entah itu dari yang 5 sudah kualifikasi atau yang belum ya, terus muncul itu agen-agen yang ngambil paket jutawan. Nah, jadi saya akan mendapatkan 150.000. Lalu di antara 10 orang itu ya satu misalnya, ini akhirnya kualifikasi juga, karena dia akhirnya kan di bawah dia punya 5 yang menjadi leader juga, dia kan kualifikasi nih. Nah maka saya berhenti di sini, saya nggak dapat lagi dari sini. Berarti kan saya tinggal mendapatkan yang dari 9 grup saya tadi kan, karena yang satu sudah kualifikasi. Atau bagaimana misalnya ini belum kualifikasi tapi di bawahnya yang sudah kualifikasi, ya maka dari bawah orang tersebut ya yang sudah kualifikasi itu saya berhenti juga untuk mendapatkan. Nah terus kalau dari sini kalau dia punya agen lain dan belum kualifikasi juga, ini saya masih dapat, tetapi dari grup yang sudah kualifikasi saya berhenti. Dan seterusnya, misalnya ada di antara agen-agen saya yang lain yang kualifikasi juga, otomatis saya berhenti mendapatkan dari grup dia. Nah ini yang disebut dengan breakaway. Nah, jadi selama agen-agen saya itu belum kualifikasi, ada pertumbuhan agen jutawan, ya saya masih berhak dengan bonus jutawan tersebut. Sehingga potensi bonus ini sangat besar ya. Jadi kalau misalnya saya punya 10 agen, karena mereka ini ngejar target ingin segera kualifikasi semua, dan kebetulan agen-agen yang bergabung itu kan memilih paket jutawan, karena paket ini kan ada keuntungan, produknya kan dapat 6, sementara 600 dapat 2. Kalau yang jutawan 1,2 dapat 6. Nah, sehingga banyak member yang bergabung di paket jutawan, ya sebanyak itu saya akan berhak mendapatkan bonus jutawan. Kalau 40 hari ini ya berarti 150 kali 40 kan 6 juta. Nah, kalau 50 ya berarti 7,5 juta. Pokoknya batasannya breakaway bila ada di antara agen saya sudah kualifikasi, maka dari agen tersebut ke bawah, nah kita nggak dapat lagi. Ini bonus jutawan. Terus yang terakhir adalah bonus repeat order ya. Nah, jadi kita kan sudah menyinggung tadi, kalau kita sudah menjadi agen maka kita berhak belanja dengan harga keagenan, yaitu dengan harga yang jauh lebih murah ya. Sehingga kalau kita jual pun kita akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, tetapi di luar itu, di saat kita melakukan RO, ternyata kita ini juga ada bonus secara sistem, yaitu bonus cashback, yaitu 47.500. Nah, jadi efeknya adalah untuk leader atau untuk kita bagaimana? Sementara si A ini belanja ulang ya, dia dapat cashback. Nah, kita bagaimana? Kita mendapatkan juga bonus pertumbuhan dari RO ya, yaitu 12.500. Nah, dan ini sampai 10 kedalaman, sampai 10 generasi. Kalau bonus pertumbuhan agen kita berhak sampai 6 kedalaman atau 6 generasi. Tetapi kalau bonus belanja ulang dari agen-agen di dalam grup kita ini berhak sampai 10 kedalaman. Sehingga potensi ini juga sangat besar ya. Ini kalau kita misalnya sudah punya 2.000 agen misalnya, ya karena produk kita bagus, karena harga kita dijual secara konvensional, itu dari belanja agen itu mendapatkan keuntungan bisa 100%, otomatis ini kan menjadi daya dorong agen-agen kita ini belanja. Nah kalau 2.000 agen kita misalnya dia belanja semua dalam 1 minggu karena kebutuhan dia untuk penjualan ya berarti kita mendapatkan 12.500 kali 2.000 sama juga kan 25 juta. Nah jadi rekan-rekan sekalian, potensi bonus ini tuh yang luar biasa ya. Karena potensi bonus ini kedalamannya sampai 10 generasi. Terus yang kedua, potensinya berkesinambungan. Dan ini didukung dengan kualitas produk kita yang bagus, dengan harga
yang potensial mendapatkan keuntungan besar apabila agen kita melakukan penjualan secara konvensional. Nah, jadi 5 bonus yang secara sistem didapatkan dari pertumbuhan agen tadi sebenarnya adalah untuk membackup dan mendorong potensi bonus di bonus RU ini semakin besar. Karena sekalipun misalnya ya, ini 5 bonus ini kita udah berhenti karena agen kita ini udah nggak bertumbuh lagi ya. Artinya kita sudah tidak melakukan pengembangan keagenan lagi. Nah, kita cukup punya 2000. Tetapi 2000 itu produktif semua melakukan pembelanjaan karena penjualan dia bagus. Ya maka kita akan dapat bonus terus rutin. Ya kalau dia belanjanya setiap minggu, ya potensi bonus yang kita dapatkan setiap dia belanja dalam seminggu itu ya tinggal dihitung. Ya kalau misalnya dia belanjanya rata-rata 10 paket, ya berarti kan 10 paket dikali 2000 agen kan 20.000, ya berarti sama juga yang kita dapatkan 500 juta dong, kan begitu. Maaf, 250 juta kan kalau 20.000 paket. Kalau 10.000 paket ya 125 juta. Ya kalau rata-rata belanja satu ya 2000, ya berarti 25 juta. Dan ini terus sesuai dengan potensi atau volume pembelanjaan yang dilakukan oleh agen kita. Nah, jadi ini yang bonusnya potensi berkesinambungan ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa punya 2000 agen, bisa punya 10.000 agen, atau bahkan bisa lebih. Maka dibutuhkan pembinaan. Nah, pembinaan ini ada 2 pola. Satu, pembinaan yang sudah kita lakukan dari awal kita ngajak agen kita. Nah, di saat kita ngajak agen kita itu, kalau dia memang membutuhkan solusi bisnis, ya kita harus menjelaskan potensi bisnis kita ini, yaitu dengan modal 600 atau 1,2, potensi bisnisnya seperti ini. Nah, atau misalnya dia butuh produknya dulu karena dia misalnya sakit. Ya, setelah dia membuktikan manfaat produk kita, nah kan baru dia bergabung. Nah, ini baru kita jelaskan juga potensi bisnisnya. Nah, ini kan pola awal pendekatan untuk bergabung. Terus pembinaan yang kedua adalah kita rutin untuk melakukan edukasi supaya tim kita ini mengerti strategi pengembangan, terus mengerti bagaimana potensi dari sistem kita. Nah, sehingga ini diperlukan pertemuan rutin. Nah, pertemuan rutin ini ada beberapa metode, yaitu home sharing, table talk ya, OPP atau BOP. Nah, home sharing ini basicnya. Jadi contoh, kalau saya sudah punya agen, bagaimana dia bisa punya agen juga di bawahnya, sementara dia ini belum belum mahir, belum berani untuk melakukan presentasi langsung ya, dengan berbagai alasan lah, bahwa dia nggak bisa ngomong katanya, dia belum paham sistem lah, sehingga dia kalau kita minta untuk presentasi langsung dia nggak berani. Nah, maka ini yang kita bina lewat pertemuan. Nah, jadi minta agen kita itu ngundang orang-orang yang dia kenal di lingkungan dia ya, artinya di wilayah terdekat dulu. Apakah itu 5 orang, apakah itu 10 orang, nah itu dikumpulkan. Nah, kita jelaskan tentang potensi bisnis kita, kita jelaskan tentang potensi dari manfaat produk kita. Nah, sehingga nanti kan bergabung, agen kita kan jadi punya agen juga di bawah dia kan. Nah, jadi nanti dia lama-lama dia akan bisa. Nah, begitu terus. Nah, jadi home sharing ini penting karena dengan dia melihat kebiasaan kita melakukan presentasi singkat, terus terjadi dialog ya, kita buka ruang bertanya bagi peserta yang hadir, terus kita jelaskan juga dengan baik. Nih, lama-lama agen kita ini kan paham, akhirnya kan dia berani untuk home sharing sendiri. Nah, terus yang kedua kita bisa table talk atau OPP ya. Jadi kita pertemuan di luar, misalnya ketemu leader ya, atau ketemu calon mitra yang dia pengen ketemu di luar ya, kita lakukan table talk. Atau kita OPP
atau BOP ya, dengan skala yang lebih besar. Nah, ini bisa dilakukan apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ini tergantung kondisi. Dan itu nantinya itu bisa melibatkan leader yang ada di atas kita, atau bisa juga melibatkan tim founder misalnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pembinaan itulah kuncinya. Jadi kita jangan pelit, kita jangan males membina jaringan kita. Jadi contoh kasus ya, ini kalau kita berbicara bonus bonus matching, ini kan dari generasi kedua. Nah, sementara misalnya yang generasi kedua itu dia prospek belum mampu, tapi dia produktif, dia punya potensi. Ya maka kita minta dia untuk mengumpulkan orang, sehingga nanti kan leader yang ngajak dia langsung kita libatkan juga. Nah, kita bantu untuk melakukan pembinaan. Jadi kita jangan mikir, oh itu sudah generasi ketiga, kalau saya membantu di sana kan saya hanya punya bonus pertumbuhan agen aja. Itu salah. Kenapa? Di generasi ketiga itu kalau dia produktif, minimal dia sesuai dengan alur sistem kita, dia ngajak 10. Nah, 10 yang dia ajak agen, yang dia bentuk menjadi agen itu produktif juga, kan menjadi 100. 100 menjadi 1000. Nah, berarti kan kita masih punya potensi kan 30-an juta dari bonus pertumbuhan agen dari grup dia kan. Nah, jadi biarpun dia generasi ketiga, lalu kita masih punya potensi mendapatkan bonus repeat order kan 12.500. Nah, ini kan dia mampu membentuk 1.100 agen. Ya berarti potensi kita kan juga banyak di situ kan. 13.750 kan kalau 1.100 itu agen belanja semua kan. Nah, coba kalau dia belanjanya setiap minggu kita dapat dari situ kan. Nah, padahal nanti potensi dari bonus repeat order ini kan sampai generasi ke-10. Nah, jadi kalau di generasi ke-6 tadi 1.000, ya kalau di generasi ke-7 kan 10.000, dan itu kita masih dapat untuk bonus pertumbuhan belanjanya kan, atau bonus RO-nya. Nah, nanti yang 10.000 ngajak 10 kan jadi 100.000. Terus itu kan baru generasi ke-8. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus paham sistem? Kenapa kita harus paham strategi? Dan kenapa kita harus peduli? Nggak boleh kita males, nggak boleh kita perhitungan pelit ya, terlalu kalkulatif menghitung. Oh itu generasi ketiga, saya bina nggak dapat apa-apa. Oh itu generasi keempat, oh saya bina nggak ada apa-apa. Salah besar. Karena apa? Rekan-rekan itu nggak dapat apa-apa. Itu kalau itu yang dibina itu generasi ke-11, itu yang nggak dapat, baik dari bonus RO maupun dari bonus pertumbuhan agen. Tapi ingat, masih dapat juga dari bonus jutawan. Biarpun generasi ke-11, kalau satu jalur itu ternyata kan belum kualifikasi semua syarat mendapatkan bonus jutawan, dan kita itu sudah kualifikasi, mau generasi ke-11, mau generasi ke-12, mau generasi ke-13 ya, dan seterusnya, mau generasi ke-30 misalnya, tanpa dibatasi kedalaman. Selagi belum ada yang kualifikasi di dalam grup tersebut, di jalur kita tersebut ya, maka setiap pertumbuhan agen yang ngambil paket jutawan, atau setiap ada yang upgrade ke paket jutawan, maka kita masih berhak mendapatkan bonus jutawannya. Dan yang luar biasa adalah member-member atau agen-agen baru itu sudah ribuan di kedalaman ke-11, 12, 13. Tapi mereka masih ngambil paket reguler, dan kebetulan baru kita yang kualifikasi. Maka suatu saat sekalipun nanti leader mereka itu sudah kualifikasi, baru mereka nanti melakukan upgrade, hak bonus jutawan itu masih hak kita. Kenapa? Karena mereka bergabung itu di saat kita yang baru kualifikasi, sehingga kalau mereka upgrade itu masih menjadi hak kita. Nah, karena regulasi kita ini kan berlaku maju ke depan, bukan berlaku mundur ya. Nah, sehingga adil. Nah, jadi bagaimana yang untuk agen-agen kita yang di bawah
Begitu mereka kualifikasi, yang mereka dapatkan adalah ya dari member yang bertumbuh baru, dari agen yang bertumbuh baru. Baik itu agen reguler yang upgrade maupun itu agen yang langsung paket jutawan. Yang penting itu member baru, agen baru, setelah mereka kualifikasi baru itu hak mereka. Nah, yang sudah bergabung duluan, di saat kita yang sudah kualifikasi duluan, nah berarti kan itu kan masih menjadi hak kita, karena itu masih masuk dalam masa jabatan kita kan yang kualifikasi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, inilah dasar dan potensi dasarnya sistem kita, sehingga kita dalam hal ini jangan terlalu perhitungan kalkulatif ya, karena sebenarnya di situ potensi mau di generasi keberapapun ya, itu selagi dia orang produktif dan dia potensial, kita nggak rugi untuk membina, karena tetap masih ada potensi bonus yang bisa kita dapatkan dari dia. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu penjelasan singkat saya mengenai kajian dari sistem kita, yaitu sistem Gema PGS. Oke, terima kasih.